Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Hendra Irianto. Di sini saya akan menjelaskan profil tapak Pusdiklat. Dataset bangunan pada kawasan pada penduduk yang berlokasi di area Jalan Aseli nomor 11 RT 7 RW 1 Kecamatan Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Untuk luas lahan di sini 5.000 meter persegi, KDP-nya 50%, KLB-nya 1,5%, GSB-nya 10 meter. Lanjut ke analisa makro. Di sini lokasi set berada di Jalan Asli nomor 1 Kecamatan Jakarta Selatan. Lokasi set berupa daerah yang strategis yang mudah dijangkau untuk menghadirkan sebuah bangunan, sekolah, pusdiklat, dan berbagai fasilitas yang bagus sehingga memikat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal. Di sini nomor 1 ada set bangunan. Set bangunan ini areanya kosong yang berisi pepohonan hijau. Yang nomor 2-nya ada masjid Jami Asih Syakirin. Nomor 3-nya ada Fortuna Swalayan. Nomor 4-nya RPTH Cipedak. Nomor 5-nya Pemancingan. Nomor 6-nya SMK Negeri 63. Dari foto-foto yang di sini ini yang dekat dengan set tersebut. Lanjut lagi ke analisa mikro. Kondisi area tapak nomor 1 area set bangunan sebelah utara. Nomor 2-nya area set bagian timur. Nomor 3-nya ini area set bagian barat. Nomor 4-nya area set bagian selatan. Di sini ada respon batas tapak dibuat saling menguntungkan, dibuat view buatan seperti ya semacam pohon vertikal, horizontal, dan lainnya. Lanjut lagi ke analisa tapak pusdiklat. Area set ini berada di Jalan Aseli yang dekatnya adalah jalan utama dan jalan menuju ke area penduduk. Untuk analisa mataharinya dari timur ke barat. Untuk kebisingannya ini jalan utama dan jalur ke arah penduduk. Sirkulasi anginnya ini silang karena bangunan di sini nanti berkontur. Untuk pemandangan view-nya ini dibikin semacam kayak segitiga. View yang paling bagus ini di area selatan dan utara. Lanjut lagi ke zoning. Di sini area publik yang berwarna hijau. Area yang semi publik ini yang berwarna kuning, yang privat ini yang berwarna merah. Lanjut lagi ke analisa matahari dan analisa angin, analisa view. Di sini saya akan menjelaskan analisa matahari terlebih dahulu ya. Analisa matahari ini melihat arah matahari, maka sangat memungkinkan untuk memberikan banyak bukaan pada bagian depan dan belakang bangunan agar pemanfaatannya cahaya alami dapat tersalur dengan baik dan menerangi sampai ke bagian dalam atau tengah bangunan untuk mengantisipasi cahaya yang berlebihan. Dapat menggunakan beberapa alternatif, contohnya menggunakan pohon sebagai filter terdapat sinar matahari. Untuk analisa anginnya, di sini analisa angin yang bertiup dari tenggara barat laut dan dari daratan tinggi, daratan rendah memungkinkan bangunan memberikan bukaan pada bagian samping untuk memberikan penggawaan alami sehingga memberikan kenyamanan dalam bangunan. Melalui proses analisa, maka ada beberapa alternatif untuk
menyiasati pengaruh efek angin, yaitu pembesar rotasi bukaan dinding dan pelembut angin atau penyaringan angin. Di sini analisa anginnya nanti akan sirkulasinya tuh silang. Jadi dalam arti silang ini bangunan di area set ini kan nanti berkontur naik turun bangunannya. Untuk analisa view-nya ini, view yang paling bagus adalah view yang mengarah ke arah selatan, di mana area tersebut itu di area selatan di Jalan Aselia. Untuk view yang terbaik kedua adalah view mengarah ke timur karena dapat akses jalan raya yang cukup padat. View ketiga adalah view yang mengarah ke barat dan ke utara, di mana terdapat pemukiman warga sekitar. Itu dari analisa tersebut yang ada 3 analisa ya. Lanjut lagi ke analisa kebisingan dan pencapaian. Analisa kebisingan di sini mengikat pada lokasi perancangan. Tingkat kebisingan paling tinggi berasal dari jalan umum, maka untuk mengatasi hal tersebut, alternatif yang paling efektif adalah pagar tembok menggunakan vegetasi peredam kebisingan. Paling nanti temboknya itu ya semacam ada pepohonan semacam vertikal maupun horizontal untuk peredam kebisingan tersebut. Di sini ada contohnya pepohonan sebagai buyer untuk menanggapi sirkulasi kebisingan di area publik dan meminimalisir kebisingan di luar. Untuk analisa pencapaiannya di sini mengingat bangunan yang direncanakan mempunyai fungsi ganda bangunan pusdiklat. Maka akses bangunan ke dalam bangunan pintu selatan dan pintu timur sebagai akses keluar bangunan. Hal tersebut dimaksud agar mengontrol aktivitas atau jalur transportasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan di luar set. Next, orientasi bangunan terhadap jalan. Di sini orientasinya bangunan terhadap jalan mengingat pada lokasi perancangan memiliki jalur transportasi, yaitu pada bagian selatan sebagai pintu masuk utama dan bagian timur sebagai jalur keluar. Maka orientasi bangunan utama bangunan pusdiklat diarahkan ke bagian timur. Jadi nanti untuk orientasi terhadap jalan ini dari pintu masuk dari set yang elevasinya di area 68 menuju ke yang 7 meter ini keluar ke bagian timur. Lanjut perencanaan pembagian massa. Di sini ada 4 macam ya. Yang untuk warna abu-abu itu gedung A dan B, yang hijau itu zona lapangan, yang biru itu zona parkir, yang biru lagi zona kolam renang. Untuk yang hijau ini sirkulasi masuk dan keluar masuk. Konsep pusdiklat, konsep ruang luar. Di sini ada contoh-contoh dinding vertikal dan area set ini berhijau ya. Konsep ruang luar banyak mengimplementasikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai buffering dan kebisingan yang berasal dari jalan raya. Selain itu untuk memperindah pemandangan di area set. Konsep orientasi bangunan ini contohnya konsepnya ya. Bangunan ini terdiri dari 2 massa bangunan yang berasal dari tarikan analisa sehingga terbentuk ruang outdoor antara 2 massa bangunan tersebut. Untuk konsep kolam renangnya, konsep kolam renang outdoor yang akan diaplikasikan ke bangunan adalah seperti gambar di atas. Untuk konsep parkirnya, area parkir, konsep parkir outdoor dibuat teratur dengan derajat 90 derajat seperti gambar di atas. Konsep ruang luarnya outdoor terbuka, ada gedung, tengahnya lapangan, sampingnya lagi lapangan juga. Lanjut ke gubahan massa.
Di sini untuk market konturnya di sini ada ditandain nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 ya. Masa bangunan dibagi menjadi 5 bangunan. Nomor 1 itu menjelaskan masa bangunan sejajar menghadap arah selatan sebagai lobi dan ruang lainnya. Nomor 2 masa bangunan untuk ruang kelas. Nomor 3-nya masa bangunan untuk ruang administrasi dan lain-lain. Nomor 4-nya masa bangunan untuk mes laki-laki dan perempuan. Nomor 5-nya ini masa zona bangunan untuk kolam renang ya. Nomor 6-nya masa bangunan untuk area parkir. Lanjut lagi, masa bangunan dibuat menyebar untuk mendapat udara alami, sirkulasi kendaraan, dan sirkulasi manusia. Meminimalkan terjadinya cross sirkulasi antara manusia dan kendaraan, memaksimal pengawalan alami. Bangunan 1 dan 2 diletakkan di posisi di tengah mengikuti arah selatan menghadap selatan. Jadi bangunan itu nanti menghadap arah selatan. Pintu masuknya pun dari arah selatan juga. Bangunan pusdiklat rencana dibagi menjadi 4 lantai hingga 5 lantai. Semua bangunan terbentuk vertikal. Di sini set bangunan pada kawasan penduduk yang berlokasi di Jalan Asli nomor 11 strip 82 RT 7 RW 1 Kecamatan Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Orientasi bangunan menghadap selatan guna mendapatkan cahaya yang baik. Isu dan strateginya adalah daerah yang dengan padat penduduk yang intensitas suhu yang cukup tinggi, pembukaan ruang hijau. Konsep desainnya ya berawal dari kondisi set yang cukup luas. Konsep desain yang diterapkan pada bangunan pusdikat ini dikombinasikan dengan konsep desain green yang berfokus pada lantai 1 untuk pembukaan ruang terbuka lebih hijau lebih banyak guna menjadikan suasana sejuk pada bangunan ini yang terdapat pada kawasan padat penduduk dan juga jendela yang luas, menjadikan sempurna untuk menggunakan cahaya alami untuk menerangi interior serta untuk menikmati pemandangan yang baik. Yang terakhir ini adalah contoh market berkontur ya. Lahan berkontur merupakan tipe lahan yang memiliki ketidaksetaraan tinggi lahan berbeda dengan lahan datar yang hampir memiliki ketinggian setara atau datar. Tidak memiliki perbedaan ketinggian kondisi lahan seperti ini. Biasanya dapat kita jumpai di daerah daratan tinggi seperti pegunungan dan perbukitan. Beberapa dapat kita jumpai di daerah dataran rendah, namun perbedaan tinggi lahan biasanya tidak se-ekstrim di daerah daratan tinggi. Sebagai masyarakat merasa kesulitan jika ingin bangunan hunian pada lahan berkontur. Beberapa cenderung meratakan kondisi lahan dengan menggunakan permudah bangunan hunian. Hal ini secara teknis membangun memang lebih mudah, namun cukup memakan biaya untuk penggalian maupun pengurukan lahan tersebut. Sebaiknya memiliki lahan berkontur bukan berarti sulit untuk memanfaatkan lahan berkontur. Memiliki nilai tersendiri. Jika dapat mengolah lahan tersebut dengan bijak, maka hunian yang dibangun di atas lahan berkontur memiliki nilai estetis yang sangat tinggi yang tidak memiliki oleh hunian yang dibangun di atas lahan datar. Set A merupakan salah satu area set yang berkontur. Jadi setiap garis berkontur mewakili ketinggian 1 meter berkontur menurun ke sungai. Fungsi bangunan utama prioritas ditetapkan pada yang berwarna pink. Kemudian zona yang berwarna hijau menggunakan lapangan.
serta zona yang warna biru digunakan untuk kolam renang yang outdoor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.